Yo yo, what's up guys, welcome to the review. Akhirnya kita udah selesai nonton film Thunderbolt di bioskop. Meskipun gue sempat demam panas, tapi gue tetap nonton di hari pertama. Dan selangkah keluar dari bioskop, yang paling gue inget adalah end credit scene sih. End credit scene-nya tuh gila parah. Ini salah satu end credit dan post credit scene terbaik yang pernah dimiliki Marvel sejak Infinity Saga. Dan film Thunderbolt adalah salah satu yang terbaik setelah Infinity Saga. Berhubung ini kontennya adalah review non-spoiler, next kita akan bikin konten review versi spoiler. Next lagi kita akan bikin pembahasan post-credit scene. Pastikan kalian subscribe ya, belum ya teman-teman yang belum subscribe gitu. Tapi gue bahas sedikit deh tentang end credit scene. Ini bener-bener epic parah men. Bener-bener gue gak sabar untuk nunggu next project dari MCU selanjutnya apa nih kira-kira next project. Gue nggak spoiler ya, itu pikiran kalian sendiri loh. Kalau kalian mikir, oh bang Fantastic Four, gue nggak bilang ya, itu kalian. Tapi gila, gue cuman bilang mungkin yang bisa gue kasih spoiler satu kata di mid credit scene, fancy aja sih, fancy. Setelah ngeliat end credit scene ini, kayaknya trailer yang dimunculin selama ini nggak ada apa-apanya men. Padahal cuman ngezoom doang tuh. Wah, ngezoom doang, tapi gila, ini bikin hype. Bener-bener gue pengen loncat gitu ya. Tidur sebentar, bangun-bangun bulan Juli aja gitu. Lagi-lagi gue mau spoiler terlalu jauh. Sekarang mari kita fokus dulu untuk review non-spoiler Thunderbolt. Mari kita tenang dulu. Kita bahas aja yang kulit-kulit luarnya aja. Jadi setelah menyaksikan Thunderbolt ini, kita akan perbarui sedikit sinopsisnya, di mana sinopsis dari Thunderbolt ini menceritakan si Val ini ternyata udah di ujung tanduk. Apa yang dilakukan selama ini sebagai direktur CIA ini mulai dicurigai ada yang aneh sama pemerintah dari Amerika Serikat, dan sehingga dia ditodong lah di persidangan bla bla bla, dan dia bilang bahwa Avengers sudah nggak ada lagi, kita butuh backup, kita butuh ini. Nah di balik semua itu ternyata Val ini ada cem-ceman nih, bikin sesuatu yang dicurigai. Untuk menghilangkan jejak itu, si Val ini harus menghilangkan semua orang yang berhubungan dengan proyek-proyek CIA selama ini. Jadi ya ada hubungannya dengan si tim Thunderbolt ini. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka berkumpul, karena di trailer juga disebutkan mereka saling tembak-menembak karena target tertentu. Jadi dalang semuanya adalah Val gitu. Jadi mereka bergabung secara nggak sengaja untuk bisa mengalahkan si Val ini. Di samping Val ada Sentry. Jadi ya kayaknya sebatas itu aja lah untuk sinopsis. Semoga kalian cukup ngerti. Untuk dari segi cerita, menurut gua ini packingnya beda. Mulai dari tone warna pun ini berbeda dengan film-film MCU selama ini gitu. Jack Schreier sebagai sutradara juga penulis skenario di sini benar-benar fokus dengan cerita ini. Fokusnya tuh lebih dalam, lebih deep lagi gitu. Jadi ini fokusnya ke kesehatan mental setiap superhero. Bukan superhero ya dibilang. Ini mereka kan superhero bukan, antihero juga bukan, bisa dibilang penjahat tapi penjahat juga bukan. Jadi di sini kayak ceritanya enak diambil, gimana mereka bosan dengan kehidupan mereka yang gitu-gitu aja, dikasih misi, berhasil, pulang, minum bir sendirian, gak ada orang yang nungguin di rumah gitu. Dikasih misi lagi, pulang sendiri, gitu aja kehidupannya. Dan ini benar-benar dieksplorasi dengan sangat baik oleh penulis dan juga sutradara, sehingga film ini deepnya dapet banget gitu ya. Makanya gue bilang ini berbeda dengan film-film MCU kebanyakan. Mungkin kalau mau dimirip-miripin, kurang lebih mirip sama cerita di WandaVision, tapi WandaVision kan lebih ke kayak retro komedi klasik kayak gitu kan. Jadi kayak packing sedihnya tuh agak sedikit tertutupi. Kalau di sini lebih gore lagi, di mana para karakter-karakter di sini ada Yelena Belova, ada US Agent, ada Ghost, ada Red Guardian, ada Winter Soldiers. Ini benar-benar diceritakan dengan sangat baik, di mana mereka traumanya gimana gitu. Gue suka banget. Di titik itu adalah sisi pembeda kenapa Rotten Tomatoes di detik pertama, penayangan pertama mereka ngasih status fresh atau di 95%. Jarang banget Rotten Tomatoes tuh bersahabat dengan yang namanya film MCU. Dan ini gede gitu. Jadi intinya film Thunderbolt ini adalah film superhero, tapi dibalut dengan film untuk menyembuhkan kesehatan mental para penontonnya. Ada banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau kalian nonton film Thunderbolt. Karena memang wow, di sini setelah gue melangkah dari bioskop pun, setiap kata-kata yang diucapkan oleh Yelena Belova itu relate tentang kesendirian kita, tentang gimana kita menganggap diri kita lemah. Itu benar-benar dieksplorasi di sini. Itu yang gue suka gitu. Tapi memang kekurangan dari film ini, kita langsung ngomongin kekurangan dulu ya, baru kita ngomongin lagi panjang tentang beberapa hal positif. Kekurangannya mungkin
ini bukan untuk film semua orang, terutama para fans MCU yang lebih suka film superhero yang bug big book doang gitu. Yang bug big book kalah, penjahat kalah, tobat, penjahat kalah, udah gitu. Tapi ini lebih ke dalam lagi, packingnya slow, dan bahkan kalau teman-teman berharap berantemannya itu baru dimulai tuh mungkin di babak-babak ketiga gitu. Bahkan kalau mau ngomong tentang, kalau gue memposisikan gue sebagai senepil parah, babak 1, babak 2 itu udah bagus. Memang di babak ketiga ada beberapa hal yang menurut gue eksplorasi karakter tuh sedikit kurang gitu. Meskipun udah cukup luar biasa menurut gue, tapi agak sedikit kurang. Bisa nih, harusnya lebih dieksplor lagi, tapi nggak menutup kepuasan gue setelah menyaksikan keseluruhan cerita. Apalagi ditambah dengan post credit scene-nya, ditambah lagi gitu. Tapi secara garis besar, meskipun ada beberapa kekurangan tadi, tapi gue suka bahwa film ini berbeda, dan MCU ini berani ngambil langkah yang beda daripada film-film kebanyakan, di mana mereka berani gelap, mulai dari tone warnanya, mulai dari packingnya, mulai dari scoringnya, mulai dari bagaimana karakter-karakternya. Jadi kalau teman-teman mau cari pembanding untuk serial yang udah ada selama ini, kayak series-series atau film yang berkaitan dengan film Thunderbolt, bisa gue bilang ini campuran antara series The Boys Homelander itu plus juga Suicide Squad yang ada di DC itu digabungkan jadi satu. Itu versi Marvelnya yang gini. Makanya gue bilang di sini film ini jadi pembeda dan jadi proses kematangan Marvel menuju ke tahap selanjutnya. Jadi Marvel yang dulu bukanlah sekarang, Marvel yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Tapi buat teman-teman sinepil yang sukanya nonton film-film lama 80-an, 70-an, gue sempat lihat di review siapa ya yang bilang bahwa film ini kurang menarik nih. Kalau mau lebih menarik nonton yang ini, dia bandingkan sama film-film lama gitu. Nggak bisa. Memang film ini itu baru awal dari proses pendewasaan dari Marvel. Kita nggak bisa ngebandingin film Marvel dengan film-film yang berat, apalagi versi-versi tahun 80-an. Kalau ini kan memang level ceritanya tuh balutan antara superhero ditambah dengan kesehatan mental mereka selama ini jadi antihero tuh gimana, itu beda ceritanya. Jadi nggak bisa dibandingkan plek ketiplek kayak gitu. Tapi untuk di era sekarang dan untuk di ekosistem Marvel, ini udah kemajuan yang menurut gue luar biasa gitu. Sekarang kita ngomongin per karakter dari film ini. Yang pertama Yelena Belova. Di sini menurut gue Yelena Belova itu development karakternya yang paling perfect di antara yang lainnya, yang paling banyak juga, karena memang cukup mudah bagi Yelena Belova ini untuk didekati dan juga dicintai penonton, karena dia punya hubungan yang erat dengan Natasha Romanoff ataupun Black Widow sebelumnya, karena memang kematian dari Natasha Romanoff di sebelumnya itu juga benar-benar melekat, dan justru kita sebagai fans tuh masih berduka sampai detik ini gitu kan. Jadi ketika ada adiknya ini versi Yelena Belova datang ke sini dengan embel-embel menceritakan traumanya tentang masa lalu termasuk kematian dari kakaknya itu, ini juga akhirnya relate dengan kita. Oh iya. Jadi mudah banget untuk ngikutin karakter ini. Makanya bisa dibilang sutradaranya cukup jenius membuat Yelena Belova ini menjadi karakter utama, bukanlah Winter Soldiers, karena memang ceritanya jadi fresh dan lebih relate. Jadi gue suka di sini bagaimana dia juga deketnya dengan Sentry itu gimana, bagaimana dia membujuk Sentry gitu. Bahkan karakter Sentry pun menurut gue di awal pun udah dijelaskan dengan sangat baik. Hanya aja pas dia berubah jadi Sentry, gue pengen lebih nih, ancamannya pengen lebih nih, jangan kayak gini doang gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya tim Thunderbolt lawan Sentry bukan lawannya gitu. Jadi lagi-lagi ceramah no jutsu dengan cara yang berbeda di film ini itu adalah penyelesaian yang paling masuk akal dibandingkan tiba-tiba ayo kita jebak dia, kita pelorotin celana dalamnya gimana. Ya nggak masuk akal dong. Sentry itu levelnya udah dibilang sama si Val bahwa Sentry ini itu lebih kuat dibandingkan gabungan para Avengers. Lah gimana tim-tim antihero bahkan penjahat kelas bawahan ini yang bisa ngalahin Sentry sekuat itu kalau nggak dari pendekatan emosional. Berhubung Sentry ini juga punya sisi yang berbeda, dia diremehkan, dilecehkan, traumatis mendalam, ya ketemunya harus sama Yelena Belova yang juga punya trauma mendalam. Makanya ketika mereka bersentuhan, itu gue takut spoiler. Jadi ketika mereka bersentuhan itu relate. Nah, makanya kayak gitu. Makanya tim ini bisa didekati sama Sentry karena punya traumatis mendalam juga. Yang selanjutnya US Agent. John Walker di sini gue belum pernah yang benar-benar suka sama John Walker, karena di versi Falcon and Winter Soldier gue agak kurang suka karena dia ya jadi villain di sini kan, jadi karakter yang nyeleneh di sini kan. Tapi di sini
Mulai dari dia pertama kali muncul di lubang itu ya, gua nggak mau terlalu spoiler, di lubang itu dia nembak, gila itu keren banget. Apalagi pas mereka berantem jarak dekat, ngelinder-nginderin peluru, wah itu keren banget. Tapi yang benar-benar gue respect dengan karakter US Agent, ketika mulai diliatin flashback dia duduk di ruang anak-anak, anaknya di sini jaga anak, dia fokus dengan handphonenya, kayak lihat berita kejatuhan superhero, cerita John Walker, ya kayak nyeritain tentang Captain America yang cuman 1 detik kayak gitu. Wah itu deep banget, itu parah banget. Dia seolah-olah nggak berharga, hancur. Itu kayak semua orang ngalamin gak sih masa-masa terkelam kayak gitu, dan itu relate dengan kita gitu. Lanjut lagi dengan Winter Soldier, meskipun nggak diceritakan secara keseluruhan karena kita udah sering banget dengar kisah-kisah dari Winter Soldier, tapi kayak bener-bener sisi traumatisnya masih kerasa sampai sekarang gitu. Dan lanjut lagi ke Red Guardian. Ke Red Guardian tambah lagi, apalagi ngelihat rumahnya yang berantakan, mencirikan dia kayak diremehkan, bahkan si Val nggak ingat sama dia. Aduh, itu bener-bener diremehkan banget gitu. Dan untuk karakter Taskmaster, gue nggak berani komen banyak sih di review ini, jadi teman-teman mending kalian nonton sendiri Taskmaster, karena ya untuk seukuran orang yang ngancurin setengah Budapest kayak gitu, ya kalian nonton sendiri dah. Buat teman-teman yang nonton dah relate, silahkan komen di bawah gitu ya. Dan untuk Valentina Allegra the 14 juga di sini menarik, meskipun nggak sesangar di kelihatannya di sebelum-sebelumnya, tapi ya udah cukup lah porsinya, menjebaknya juga cukup, dan nasibnya di akhir pun masih belum jelas. Tapi gua rasa di depan Valentina ini masih punya peran yang cukup menarik. Tapi yang juga bikin gua kesemsem di sini adalah asistennya si Val ini, si Mel ya, Mel kalau nggak salah, itu juga cantik banget gitu ya, jadi gue suka gitu. Karena kecantikan dari Mel setelah menyaksikan dari cerita dari Thunderbolt, transisi ceritanya menurut gue sangat rapi gitu, meskipun memang di babak ketiga agak sedikit keteteran, tapi nggak masalah, cara cerita juga cukup menarik. Dari scoring juga gue sangat suka, kalau nggak salah Sound Look yang bikin gue appreciate banget, dimana kayak musik-musiknya yang pas sunyi tuh, wah itu keren banget. Dan seolah-olah memang sengaja dibikin penonton agak stres dan traumatis mendalam kayak gitu, sehingga kita ingat masa lalu kita, kelemahan kita, masalah kita mungkin pernah dibully, diremehkan gitu, semuanya Allison dapet di film ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah siap dengan packing-packing yang agak sedikit slow, dengan film-film yang bukan MCU banget tapi tetap bikin kita hype, kalian wajib nonton Thunderbolt ini guys. Jadi sepanjang film gue cukup suka dengan film ini, apalagi ditambah lagi dengan elemen post credit scene yang bikin gue gila sampai sekarang. Jadi gue memberikan skor untuk film Thunderbolt ini ada di angka 85 dari 100. Buat teman-teman yang nonton Thunderbolt, berapa skor kalian? Atau kalian punya pendapat lain terkait dengan film ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Next, kita akan bikin teori-teori menarik, karena memang setelah filmnya rilis, sesungguhnya ini adalah teori yang baru, justru baru akan dimulai, yang makin bikin kita hype gitu. Kedepan kita bakal bahas penjelasan dari post credit scene, itu gila parah gitu. Kita akan bahas review spoilernya, kita akan bahas teori-teori kedepannya gimana. Jadi masih banyak banget. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share, bantu kita untuk naik supaya channel ini dikenal banyak orang, dan terus bikin semangat kita bikin konten setiap harinya. So, selamat menikmati Thunderbolt.